Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah teman-teman sekalian, ada kisah dari seorang wanita tua yang mana wanita ini setiap hari duduk mengemis di depan pintu masjid. Kemudian wanita tua ini didatangi oleh sang imam. Lalu sang imam ini bertanya kepada sang ibu, sang wanita tua, "Wahai ibu, engkau adalah wanita yang mulia. Anakmu dulu rajin ke masjid saat masih di desa. Lalu kenapa engkau mengemis?" Kemudian wanita tua ini menjawab, "Suamiku sejak beberapa tahun yang lalu sudah wafat. Anakku satu-satunya sejak 8 bulan yang lalu pergi merantau. Anakku meninggalkan uang untukku. Tapi setelah uang itu habis, saya terpaksa mengemis," ujar sang wanita tua. Kemudian sang imam ini bertanya kembali, "Apakah anakmu tidak mengirimkan uang untukmu?" Kemudian wanita tua ini menjawab, "Anakku mengirimkan kertas bergambar warna-warni, kemudian aku tempelkan di dinding sebagai kenangan." Kemudian teman-teman, sang imam ini mendatangi rumah wanita tua ini. Subhanallah teman-teman, ternyata lembaran-lembaran yang ditempelkan di dinding itu adalah uang dolar. Karena sebenarnya wanita tua ini tidak mengerti bahwasanya lembaran-lembaran tersebut adalah uang. Uang tersebut berjumlah 8 dolar ya teman-teman, karena anaknya mengirimkannya 1 dolar setiap bulannya. Kemudian sang imam ini mengambil uang tersebut lalu menukarkannya dan menyerahkannya kepada wanita tua ini. Dan teman-teman sekalian, sejak saat itu wanita tua ini tidak pernah lagi mengemis di depan pintu masjid. Teman-teman sekalian, dari kisah wanita ini dapat kita analogikan kepada kehidupan kita yang sekarang, di mana kisah wanita tua ini hampir sama dengan sebahagian dari kita pada sekarang ini. Pasti teman-teman sekalian memiliki Al-Quran, kan? Kita memiliki Al-Quran, Kitabullah, yang mana Al-Quran ini merupakan pedoman hidup, kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Al-Quran ini berfungsi sebagai pelindung sekaligus penyembuh bagi kita. Akan tetapi teman-teman, sebahagian dari kita tidak tahu membacanya. Kita tidak mengerti isinya. Bahkan sebahagian dari kita tidak paham bahwasanya Al-Quran itu adalah segalanya. Tuh. Nah teman-teman sekalian, sebahagian dari kita juga banyak yang menjadikan Al-Quran itu hanya sebagai hiasan di lemari saja, atau sebagai kaligrafi yang menjadi penghias di dinding saja. Astagfirullah. Sampai-sampai teman-teman, Al-Quran itu berabu, lapuk. Kenapa? Karena saking tidak pernah dibacanya, saking tidak pernah dibuka. Astagfirullahaladzim. Kemudian teman-teman, kita sibuk kesana kesini, kita sibuk mengemis ke timur ke barat hanya untuk mencari pedoman hidup. Padahal tanpa kita sadari teman-teman, di dekat kita, di tengah-tengah kita ada sesuatu yang sangat berharga. Ada pedoman hidup, yaitu Al-Quran. Ada Al-Quran yang memproteksi kita, yang mana Al-Quran ini merupakan pelindung bagi kita, perlindungan bagi kita. Itu teman-teman. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ayo
mari kita luangkan waktu kita membaca Al-Quran. Membacanya aja bernilai ibadah. Dan perlu teman-teman sekalian ketahui, membaca Al-Quran itu mendatangkan pahala bagi kita. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, yaitu Al-Quran, falahu ajrun hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu fa'ishru bi amthaliha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Amthaliha dan semisalnya. La, kata Nabi, la aqwalu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun, dan mim satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Coba kita bayangkan, begitu istimewanya sekali setiap huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Bagaimana tidak istimewa, teman-teman? Karena setiap seseorang membaca Al-Quran, sudah pasti seseorang tersebut mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu bernilai 10 kebaikan, bernilai 10 pahala. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, alif lam mim itu kan berarti sudah 3 huruf. Jadi alif kan satu huruf bernilai 10 kebaikan, kemudian lam 2 huruf bernilai 20 kebaikan, kemudian mim 3 huruf bernilai 30 kebaikan. Masya Allah. Apalagi teman-teman, jika kita membaca 1 surat, 2 surat, atau bahkan lebih, coba kita bayangkan, sudah berapa banyak kebaikan yang kita peroleh. Masya Allah. Itu masih membacanya saja ya. Apalagi kalau kita mentadabburi Al-Quran, kemudian kita mengamalkan kandungan Al-Quran, mungkin kita akan memperoleh kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang Masya Allah tiada terbatas. Nah, jika kalian bertanya bagaimana keadaan orang yang membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata, jangan khawatir teman-teman. Nah, contoh, ada seseorang yang membaca Al-Quran, kemudian bacaannya kurang bagus, bacaan tajwidnya kurang, makharijul hurufnya kurang, kemudian panjang pendeknya kurang. Lalu seseorang ini merasa bacaannya salah, ditambah lagi bisikan dari setan, bisikan-bisikan dari setan, bacaanmu itu salah loh, udah sampai situ aja bacanya, jangan lagi baca, itu kan. Kemudian seseorang ini terpengaruh oleh bisikan setan tersebut, padahal teman-teman sebenarnya seorang ini sudah berusaha, sudah belajar, tapi memang kemampuannya sampai segitu teman-teman. Jangan khawatir. Wa may yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Wa may yatata'u fihi, dan siapa yang terbata-bata membaca Al-Quran, wa huwa 'alaihi syaqun, dan dia telah bersusah payah mempelajarinya, jangan khawatir. Allah akan menghargaimu. Lahu ajrani, bagimu 2 pahala. Tuh kata Nabi ya. Tuh. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan khawatir, jangan takut berdosa jika bacaanmu masih terbata-bata, karena kamu akan tetap mendapatkan pahala, yaitu 2 pahala. 2 pahala karena yang pertama dia mau membacanya, kemudian yang kedua
karena keterbata-bataannya, karena kesungguhannya dalam membaca Al-Quran, kesungguhannya dalam mempelajarinya. Walaupun terbata-bata, tapi dia masih tetap berusaha bersungguh-sungguh untuk membacanya, maka Allah melipat gandakan pahalanya menjadi 2 pahala. Perlu teman-teman ketahui, bukan berarti orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran melebihi pahala dari orang yang ahli Al-Qurannya. Orang yang ahli Al-Quran di sini dalam artian mereka yang menghafalkan Al-Quran, kemudian mereka yang menghafalkan Al-Quran dan senantiasa membacanya, terutama mereka memahami makna dan maksud dari apa yang mereka baca, gitu teman-teman. Nanti orang ahli Al-Quran ini akan bersama para malaikat di akhirat, di padang mahsyar. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi, kedudukan yang sangat istimewa, tuh teman-teman sekalian. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ayo mari kita luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Setelah selesai sholat, usahakan jangan dulu langsung berdiri, usahakan jangan dulu langsung pergi. Mari kita luangkan waktu kita 3 menit, 5 menit, 10 menit, atau bahkan lebih. Semakin banyak waktu yang kita luangkan, semakin banyak pula kita memperoleh kebaikan. Lantas, apa yang harus kita banggakan? Jika kita masih melelaikan Al-Quran, jika kita masih melupakannya, jika kita masih tidak mau membacanya, jika kita masih melalaikannya dengan tidak mau membaca Al-Quran, teman-teman. Astagfirullah. Kita tidak akan merugi dengan membaca Al-Quran. Bahkan kita akan merugi jika kita tidak mau membacanya, jika kita melupakannya, dan jika kita melalaikan membaca Al-Quran. Teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Semoga menjadi pengingat diri kita untuk tidak meninggalkan membaca Al-Quran, terutama bagi saya pribadi. Semoga jadi pengingat diri untuk saya pribadi, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Khilaf dan salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.